Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Daulat Nathanael Banjarnahor. Dengan materi hari ini adalah di mata kuliah Hukum Perdata Lanjutan dengan materi berakhirnya perikatan. Nah, materi kita hari ini adalah tentang hapusnya atau berakhirnya perikatan. Berbicara hapusnya perikatan itu diatur di dalam bab 4, buku ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa kita singkat KUH Perdata. Dan terkait dengan pasal 1231 KUH Perdata, yaitu hal perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian, maka berbicara hapusnya perikatan itu juga terjadi dengan hal yang demikian, yaitu hapusnya perikatan itu bisa terjadi karena undang-undang, dan yang kedua, hapusnya perikatan itu bisa terjadi karena perjanjian. Yang termasuk hapusnya perikatan karena undang-undang, yang pertama itu konsignasi, yang kedua itu musnahnya barang terutang, dan yang ketiga itu kadaluarsa. Sedangkan yang termasuk syarat-syarat hapusnya perikatan karena perjanjian itu ada beberapa hal juga. Yang pertama itu pembayaran, yang kedua itu novasi. Novasi ini disebut juga pembaruan hutang, dan yang ketiga itu kompensasi, dan yang keempat itu confusio. Confusio ini disebut juga percampuran utang, dan yang kelima itu pembebasan utang, dan yang keenam itu pembatalan, dan yang ketujuh itu berlaku syarat batal. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, hapusnya perikatan karena pembayaran. Nah, berakhirnya perikatan karena pembayaran itu diatur lebih lanjut atau dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 1382 sampai dengan pasal 1403 KUH Perdata. Dan kemudian pembayaran itu dapat ditinjau atau dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pembayaran dalam arti sempit, dan yang kedua itu pembayaran dalam arti atau secara yuridis teknis. Pembayaran dalam arti sempit maksudnya apa? Nah, pembayaran dalam arti sempit itu adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur, dan pembayaran dalam arti sempit ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Ya, jadi yang diserahkan untuk pemenuhan prestasi dalam bentuk pembayaran di dalam arti yang sempit itu harus dalam bentuk uang atau juga bentuk barang. Dan yang kedua, pembayaran dalam arti yuridis itu pembayaran atau pelunasan utang oleh debitur yang bentuknya tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga bisa berbentuk jasa, seperti contohnya jasa dokter, ya, jasa tukang bedah, jasa guru privat, ya. Intinya pembayaran atau pelunasan utang atau pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur itu dilakukan dengan bentuk selain uang atau juga selain barang. Maka di sini yang paling tepat adalah berbentuk jasa. Nah, kemudian yang dimaksud dengan pembayaran dalam hal ini tidak hanya meliputi sejumlah uang, tetapi juga penyerahan suatu benda. Ya, jadi pembayaran ini harus diikuti penyerahan sejumlah uang dan juga penyerahan suatu benda. Ya, itu ketika kita berbicara tentang pembayaran. Selanjutnya, di dalam objek perikatan, ya, dalam hal objek perikatan, pembayaran uang dan penyerahan benda secara timbal balik, ya,
Di dalam hal objek perikatan, yaitu adalah pembayaran uang dan penyerahan benda secara timbal balik, timbal balik maksud saya, perikatan itu baru berakhir setelah terjadinya pembayaran uang dan penyerahan benda. Seperti contoh yang pernah saya terangkan, bahwa ketika kita berbelanja di warung, terjadi penyerahan barang kepada kita selaku pembeli, dan kemudian kita menyerahkan atau membayar sejumlah uang. Maka di sana ketika pembayaran uang yang kita berikan kepada penjual, kemudian penjual menyerahkan barang kepada kita, maka di situ perikatan itu berakhir atau hapus. Dan yang kemudian, pembayaran itu tidak harus dipenuhi oleh debitur. Pembayaran yang tidak harus dipenuhi oleh debitur atau orang yang berutang saja. Jadi berbicara pembayaran itu tidak harus dipenuhi oleh seorang debitur atau seorang yang berutang saja. Namun juga bisa dipenuhi oleh pihak ketiga. Jadi, pembayaran itu bisa dilakukan oleh pihak ketiga kalaupun pihak ketiga tadi tidak mempunyai kepentingan. Dengan syarat sepanjang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang dari debitur. Nah, ini sesuai dengan pengaturan pasal 1382 KUH Perdata. Nah, akan tetapi pasal 1382 KUH Perdata ini tidak berlaku di dalam hal prestasi yang berasal dari satu perikatan, di mana perikatan itu menghendaki adanya perbuatan sesuatu yang oleh kreditur itu dikehendaki dilakukan sendiri oleh debitur. Yakni kalau prestasi tersebut berkaitan dengan keahlian debitur. Jadi kalau prestasi yang dimintakan di dalam perikatan itu berkaitan langsung dengan keahlian debitur, dan kemudian untuk memenuhi prestasi tersebut tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga atau orang lain tanpa persetujuan dari pihak kreditur. Jadi tidak boleh ketentuan 1382 ini berlaku except atau kecuali untuk prestasi yang berkaitan langsung dengan keahlian debitur, dan kemudian untuk memenuhi prestasi yang diminta oleh kreditur tadi itu tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga kalau tidak ada persetujuan dari pihak kreditur. Contohnya, seorang pelukis yang kemudian sudah terkenal, lalu kemudian kita minta untuk melukis wajah kita dengan kita berikan imbalan tertentu. Nah, kemudian jika pelukis tersebut sedang dalam keadaan sibuk, lalu kemudian pelukis tadi tidak bisa begitu saja menyuruh orang lain untuk melukis wajah kita tanpa kita itu harus setuju. Jadi tanpa kita setuju, pelukis tadi itu tidak boleh sembarangan melukis wajah kita. Jadi harus ada persetujuan kita dulu, lalu kemudian pelukis itu bisa melukis wajah kita. Kalau kemudian pelukisnya sibuk, kemudian tidak bisa melukis wajah kita, namun kemudian pelukisnya menyerahkan kepada orang lain. Tanpa persetujuan kita, wajah kita itu tidak boleh dilukis. Nah, itu untuk pembayaran. Dan yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, disebut konsignasi. Konsignasi itu diatur dalam pasal 1404 sampai dengan pasal 1412 KUH Perdata.
Kemudian dalam konsignasi, ya, jika kreditur menolak pembayaran dari debitur, maka debitur itu berhak melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya. Ya, dan apabila kreditur menolaknya, maka debitur kemudian dapat menitipkan pembayaran tersebut di pengadilan, yang dalam hal ini adalah pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama. Dan kemudian konsignasi ini, ya, atau penawaran pembayaran yang diikuti penitipan pembayaran di pengadilan negeri tersebut kemudian berlaku sebagai pembayaran bagi debitur. Dan kemudian pembayaran atau penawaran pembayaran diikuti penitipan pembayaran di pengadilan negeri tadi itu kemudian membebaskan debitur dari utangnya, asalkan penawaran itu harus sesuai dengan undang-undang. Jadi tetap berpatokan kepada undang-undang. Ya, dan apa yang dititipkan di pengadilan negeri tadi itu berlaku sebagai pembayaran. Ya, pembayaran yang atas tanggungan dari kreditur. Nah, supaya konsignasi itu bisa sah, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, dilakukan kepada kreditur atau kuasanya. Jadi, konsignasi itu harus dilakukan kepada kreditur atau orang yang dikuasakan atau diberi kuasa oleh kreditur. Lalu yang kedua, dilakukan oleh debitur yang berwenang membayar. Maksudnya apa, Pak? Ya memang debitur yang memiliki hutang, ya, dilakukan oleh debitur yang berwenang membayar, atau dengan kata lain dilakukan oleh debitur yang memang memiliki hutang, ya. Lalu kemudian mengenai semua uang pokok, bunga, dan biaya yang telah ditetapkan. Jadi ini syarat juga harus ada. Harus ada perihal semua uang pokok, ya, ada juga perihal bunga dan juga perihal biaya yang telah ditetapkan. Lalu kemudian waktu yang ditetapkan telah tiba. Ya, jadi sebelum waktu yang ditetapkan itu tiba, maka belum bisa melakukan konsignasi. Ya, lalu kemudian syarat di mana utang dibuat itu telah terpenuhi. Lalu juga penawaran pembayaran dilakukan di tempat yang telah ditetapkan atau tempat yang telah disetujui. Jadi ada dua patokan terkait dengan penawaran pembayaran. Yang pertama tentunya di tempat yang sudah ditetapkan. Nah, ini umumnya ada di dalam perjanjian atau, ya, di tempat yang telah disetujui. Jadi tetap harus ada persetujuan dari kreditur dan juga debitur. Lalu kemudian penawaran pembayaran itu dilakukan oleh notaris atau jurusita disertai dua orang saksi. Jadi konsignasi itu dilakukan atau syaratnya itu dilakukan oleh seorang notaris atau seorang jurusita dan harus ada dua orang saksi. Nah, ini yang kedua, ya, konsignasi. Dan yang ketiga disebut novasi, ya, hapusnya perikatan itu bisa karena novasi. Nah, terkait pembaruan utang sebagai salah satu sebab berakhirnya atau hapusnya perikatan itu diatur di dalam pasal 1413 sampai dengan pasal 1424 KUH Perdata. Nah, pembaruan utang itu ada 3 macam. Dan yang pertama itu pembaruan objek utang, yaitu, ya, apabila antara debitur dan kreditur itu membuat perikatan utang yang baru untuk menggantikan utang yang lama. Nah, dan di sini yang dihapuskan adalah perikatan yang lama, ya, yang kemudian perikatan yang lama tadi dihapuskan dengan lahirnya perikatan utang yang baru.
ya, dan pembaruan objek utang ini disebut sebagai novasi objektif. Ya, kenapa disebut novasi objektif? Karena yang diperbaharui itu adalah objeknya. Objeknya itu apa? Perjanjiannya. Dan yang kedua itu disebut pembaruan debitur, ya, yaitu apabila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur yang lama, dan yang kemudian debitur lama tadi yang dibebaskan oleh kreditur. Ya, jadi pembaruan debitur itu maksudnya apabila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama yang dibebaskan oleh kreditur. Jadi debitur yang lama itu kemudian mendapat pembebasan pemenuhan perikatan dari kreditur. Dan yang ketiga, pembaruan kreditur. Pembaruan kreditur itu kondisinya apabila seorang kreditur baru yang ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama yang telah membebaskan debitur. Ini kebalikan dari pembaruan debitur. Kalau tadi pembaruan debitur, debitur baru menggantikan debitur yang lama. Nah, kalau ini kebalikannya. Ya, kreditur baru yang kemudian ditunjuk menggantikan kreditur lama yang telah membebaskan debitur dari pemenuhan prestasi. Nah, untuk pembaruan debitur dan pembaruan kreditur, ya, pembaruan debitur dan pembaruan kreditur itu disebut novasi subjektif. Ya, karena yang diperbaharui itu adalah subjeknya, yaitu ya, subjeknya siapa? Yang pertama, debitur, yang kedua, kreditur, ya. Jika yang diganti adalah subjek debiturnya, ya, atau di poin B, maka itu disebut novasi subjektif pasif. Nah, sebaliknya, kalau apabila yang diganti itu adalah krediturnya, di poin C atau pembaruan kreditur, itu disebut sebagai novasi subjektif aktif. Nah, ini yang ketiga ya, novasi. Dan contoh novasi objektif misalnya ya, itu ada dalam suatu perjanjian jual beli, di mana barang yang sudah diterima ya, tetapi harga jualnya itu belum dibayar atau harganya itu belum dibayar oleh pembeli. Dan kemudian kewajiban untuk membayar ya barang yang sudah dibeli oleh pembeli tadi kemudian berubah menjadi atau diubah menjadi perjanjian utang piutang. Nah, ini banyak kasusnya ya dalam kenyataan. Misalnya tadi ya, ada perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli, kemudian barang sudah diberikan oleh penjual kepada pembeli. Tetapi pembeli itu belum membayar harga jual yang sudah diberikan oleh penjual. Nah, kemudian terjadi kesepakatan di mana ada perubahan dari kewajiban untuk membayar dari barang yang sudah diterima oleh pembeli tadi itu berubah menjadi atau diubah menjadi perjanjian utang piutang. Karena apa? Tadi ya pembelinya itu belum membayar. Jadi sehingga terjadi ya diubahlah perjanjian jual beli menjadi perjanjian utang piutang. Karena apa? Kewajiban membayarnya itu belum dilaksanakan. Nah, itu poin ketiga. Selanjutnya kita masuk poin keempat, perjumpaan utang atau kompensasi. Kompensasi itu diatur di dalam pasal 1425 sampai dengan pasal 1435 KUH Perdata. Nah, kompensasi ini maksudnya apa? Kompensasi ini sebagai salah satu syarat hapusnya perikatan, itu pengertiannya adalah penghapusan masing-masing utang
dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Nah, ini diatur di pasal 1425 KUH Perdata. Jadi kompensasi itu adalah penghapusan utang, penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan seorang juga debitur. Nah, kemudian di pasal 1425 KUH Perdata ini menerangkan ya, berbicara kompensasi itu ditandai dengan adanya saling penghapusan utang. Ya, dengan kondisi jika dua orang itu saling berutang antara satu dengan yang lain. Ya, contoh dari kompensasi misalnya ya, si A itu berutang kepada si B dan kemudian si B juga berutang kepada si A. Jumlah utangnya sama, 100.000. Ya, A berutang kepada B 100.000, B berutang kepada A 100.000. Nah, kemudian apabila kedua utang dari si A dan si B ini sudah jatuh tempo, maka kedua utang yang dari A ke B dan B ke A tadi itu menjadi hapus. Jadi tidak perlu kemudian A itu membayar dulu kepada si B, lalu kemudian dilanjutkan dengan B itu membayar kepada si A, baru utangnya hapus. Tidak. Tetapi kalau sudah sesuai dengan waktu yang disepakati dalam perikatan, jatuh temponya tanggal A misalnya, ya, atau tanggal C, kan begitu. Maka perikatan yang telah mereka sepakati keduanya, ya, itu menjadi hapus, ya. A tidak perlu lagi membayar kepada B 100.000 dan sebaliknya B itu tidak perlu lagi membayar 100.000 kepada si A. Inilah contoh dari perjumpaan hutang atau kompensasi. Nah, selanjutnya ada hapusnya perikatan karena percampuran utang, itu disebut confusio. Nah, confusio ini diatur di dalam pasal 1436 sampai dengan pasal 1437 KUH Perdata. Apa pengertian percampuran utang? Percampuran utang itu adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur atau orang yang berpiutang itu menjadi satu. Ya, jadi terjadi di sana kedudukan ganda. Ya, yang pertama kedudukan sebagai orang yang berutang, lalu kemudian kedudukan sebagai kreditur atau orang yang berpiutang. Ini ada di pasal 1436 KUH Perdata. Nah, berbicara konteks confusio itu diatur di pasal 1436 KUH Perdata, dan percampuran utang itu terjadi kalau kedudukan kreditur dan debitur itu menjadi satu tangan atau berada pada satu pihak. Dan kemudian adanya utang dan piutang berkumpul pada satu orang, kemudian menimbulkan terjadinya percampuran utang yang menghapuskan piutang tersebut. Dan kemudian percampuran utang tersebut itu terjadi demi hukum. Jadi peristiwa percampuran utang sebagai syarat hapusnya perikatan itu adalah terjadi demi hukum. Dan pada percampuran hutang ini berbicara hutang piutang itu menjadi lenyap. Ya, contohnya ini si A, ya, seorang anak, kemudian meminjam uang kepada pamannya si B yang masih bujangan sejumlah 1 juta rupiah. Lalu kemudian si B, pamannya tadi, meninggal dunia. Ternyata si anak tadi, si A tadi, itu ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh pamannya
di dalam surat wasiat. Sehingga kemudian si A ini dalam surat wasiat itu memperoleh semua harta pamannya, atau pamannya menyerahkan seluruh hartanya kepada si A, termasuk hak untuk menagih piutang pamannya kepada anak itu sendiri atau si A. Dan kemudian dalam kondisi ini, inilah yang kemudian membuat terjadinya percampuran utang. Karena apa? Antara si A sebagai pemilik hak tagih atas piutang almarhum pamannya, ya, yang kemudian harus menagih hutangnya kepada dirinya sendiri, ya. Dan kemudian karena sudah terjadi percampuran utang tadi, karena si A itu adalah sebagai ahli waris dari harta pamannya, maka dia kemudian juga diberikan hak untuk menagih hutang. Nah, A ini kan berhutang kepada si B, si pamannya tadi. Maka karena kedudukannya sebagai orang yang berutang dan juga sebagai kreditur yang mendapat kuasa dari wasiat tadi, maka di sana terjadi yang namanya percampuran utang. Maka utangnya lenyap atau dihapuskan atau terhapus. Nah, ini yang kelima ya, percampuran utang. Selanjutnya pembebasan utang. Hapusnya perikatan karena pembebasan utang itu dapat terjadi apabila kreditor dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitor atau debitur, ya, dan kemudian melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perikatan. Dan kemudian dengan pembebasan utang ini, perikatan itu menjadi lenyap atau hapus. Jadi kondisi pembebasan utang itu terjadi kalau kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi pemenuhan prestasi dari seorang debitur, yang kemudian kreditur itu melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan dari prestasi dalam perikatan. Nah, pembebasan utang ini diatur di pasal 1438 KUH Perdata. Yang kemudian dikatakan di sana, pembebasan suatu utang itu tidak boleh didasarkan pada persangkaan, tetapi harus dibuktikan. Jadi pembebasan utang ini tidak boleh hanya sekedar persangkaan saja. Ya, persangkaan di sini maksudnya hanya dikira-kira saja, tetapi harus bisa dibuktikan. Nah, pasal 1439 kemudian mengatur syarat terjadinya pembebasan utang. Syarat pembebasan utang itu adalah pengembalian surat piutang asli secara sukarela oleh kreditur kepada debitur. Jadi surat piutang yang asli yang dipegang oleh kreditur itu harus dikembalikan secara sukarela kepada debitur. Ya, inilah yang merupakan bukti ya dari yang namanya pembebasan utang. 1439 KUH Perdata. Maka ketika kondisi misalnya hutang itu atau pemenuhan prestasi itu tidak ditagih dalam waktu yang lama, itu belum bisa kita katakan dibebaskan dari utang. Ya, jadi jika hanya tidak ditagih dalam waktu yang lama, itu tidak bisa dikatakan pembebasan utang, ya, belum tentu. Ya, bisa saja sebabnya banyak, ya. Misalnya soal waktu, ya, soal ingatan dari kreditur yang juga bisa saja lupa, ya, itu belum tentu merupakan indikator pembebasan utang. Itu yang keenam, yang ketujuh, pembatalan. Ya, pembatalan itu juga merupakan salah satu syarat yang dapat menyebabkan hapusnya perikatan. Ya,
Kebatalan atau pembatalan perikatan sebagai salah satu sebab hapusnya perikatan itu diatur di pasal 1446 sampai dengan 1456 ya di KUH Perdata. Dan yang kemudian di pasal 1446 KUH Perdata tadi itu bisa diambil kesimpulan ya bahwa perikatan atau perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan itu adalah batal demi hukum. Jadi kalau perjanjian atau perikatan itu dibuat oleh orang yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan, maka perikatan atau perjanjiannya itu batal demi hukum. Namun, ada pengecualian di pasal 1447 KUH Perdata. Di sana diatur pembatalan perikatan atas alasan ketidakdewasaan atau atas alasan di bawah pengampuan itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum. Jadi kalau pembatalan perikatannya atau kalau perikatannya itu lahir dari sebuah yang namanya PMH atau perbuatan melawan hukum, itu kalaupun ya ada ternyata alasan ketidakdewasaan, ada alasan di bawah pengampuan, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perikatan. Ya, itu pasal 1447. Pasal 1449 juga mengatur perihal pembatalan. Ya, yaitu kalau perikatannya atau perjanjiannya itu dibuat dengan paksaan, lalu kemudian dibuat karena kehilafan atau dibuat karena adanya unsur penipuan, itu konsekuensinya adalah dapat dimintakan pembatalan. Ya, jadi ada 3 ya jenis pembatalan. 1446 batal demi hukum, tetapi ada pengecualian di 1447 dan kemudian dapat dimintakan pembatalan itu di pasal 1449 atas dasar paksaan, kehilafan atau penipuan yang terjadi ketika membuat perikatan. Nah, itu yang ketujuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke syarat yang kedelapan ya. Sebagai syarat hapusnya perikatan, yaitu syarat berlaku suatu syarat batal. Ya. Syarat batal yang dimaksud di sini apa? Nah, begitu ya, tentu bertanya-tanya. Syarat batal yang dimaksud di sini itu adalah ketika ketentuan isi perikatan yang sudah disetujui oleh kedua pihak, kemudian ketika syarat tersebut jika dipenuhi itu mengakibatkan perikatan itu menjadi batal atau disebut void. Nah, ketika syarat yang dipenuhi tersebut mengakibatkan perikatan itu menjadi batal, yang kemudian menghapuskan perikatan, maka itu disebut sebagai syarat batal. Maka syarat batal yang dimaksud di sini itu adalah ya ketentuan isi perikatan yang disetujui oleh kedua pihak atau para pihak, dan syarat tersebut apabila dipenuhi. Ya, jadi kalau syaratnya itu dipenuhi, kemudian mengakibatkan perikatan itu menjadi batal. Sehingga ketika perikatan batal, maka perikatan menjadi hapus. Nah, syarat yang mengakibatkan perikatan itu batal sehingga menghapuskan perikatan itu disebut sebagai syarat batal.
Dan kemudian syarat batal itu pada asasnya itu selalu berlaku surut, yaitu sejak perikatan itu dibuat. Dan perikatan yang batal dipulihkan dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada perikatan. Jadi berbicara syarat batal itu berkorelasi dengan apa? Dengan perikatan yang kemudian batal atau hapus, lalu kemudian pulih kepada keadaan yang semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan. Nah, contohnya dari berlakunya suatu syarat batal ya, misalnya apabila saya sekarang ini menyewakan rumah kepada si A. Lalu kemudian ketentuannya apa? Ketentuannya saya itu akan menyewakan rumah kepada si A. Ketentuannya adalah persewaan itu akan selesai kalau anak saya yang berada di luar negeri itu pulang ke Indonesia. Maka ya perjanjian sewa menyewa itu atau persewaan itu dalam hal ini adalah suatu persewaan dengan suatu syarat batal. Kenapa? Karena perjanjian atau perikatan sewa menyewa atau persewaan tadi itu akan berakhir secara otomatis kalau anak saya itu pulang ke Indonesia. Jadi berlakunya suatu syarat batal di sini itu bisa kita lihat dalam perikatan bersyarat. Ya, contohnya tadi sudah saya sebutkan. Ya, saya misalnya si D menyewakan rumah sama si A. Tapi ketentuannya apa? Kemudian disepakati. Saya sebagai D yang menyewakan rumah, kemudian sepakat dengan si A, kalau anak saya atau anak si D tadi itu pulang ke Indonesia, maka persewaannya berakhir. Ya, jadi kalau si D itu atau saya tadi itu kemudian anaknya pulang ke Indonesia, maka apa konsekuensinya? Maka persewaan tersebut akan berakhir secara otomatis. Nah, itulah materi kita pada hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga dapat dipahami, tetap semangat dan selamat untuk belajar dan semangat belajar. Terima kasih.